Ya, saudara-saudara, kita berjumpa kembali di channel ini. Salam otomotif, semoga kita semuanya sehat ya, saudara-saudara. Dilimpahkan kesehatan dan dimudahkan rezekinya selalu ya, teman-teman. Amin. Oke, saudara-saudara, video kali ini seperti biasa saya mau edukasi lagi buat pemilik mobil ya. Jadi yang mau saya bahas video kali ini tentang soal fan kipas radiator ya, yang berhubungan dengan mobil itu overheat. Dan itu sangat berbahaya ya, kalau sampai overheat mesin mobil kita bisa overhaul, itu bahaya sekali. Nah, jadi saya cerita dulu. Beberapa waktu yang lalu ada mobil Yaris ya. Yaris itu masalahnya orangnya mau berangkat kerja, dalam perjalanan baru masuk tol, tiba-tiba mobilnya itu indikator suhunya itu menyala ya. Mobilnya Yaris waktu itu. Jadi indikator suhu temperatur itu menyala merah, lalu dia menepi. Kalau yang pakai jarum indikator itu naik tinggi ya. Nah, jadi pada waktu itu coba saya cek apa masalahnya. Intinya mobil itu mengalami overheat atau mesin mengalami panas berlebihan. Nah, lalu dia menepi, dia nggak mau risiko, dan saya cek apa permasalahannya. Nah, di mobil Yaris atau misalnya R3, Avanza, Xenia, Rush, Terios, Agya, Ayla, itu ya biasanya sistem pendingin itu dia menggunakan fan radiator kan ya, kipas radiator. Nah itu, nah di Yaris itu permasalahannya ini fan kipas dia yang lama nih. Maksudnya ini motor kipasnya yang lama, yang ini ya, ini yang lamanya. Jadi waktu itu pas saya cek kondisinya, si fan kipas itu masih muter, masih berputar. Nah jadi fan kipas ini pada saat itu ketika AC di on, itu biasanya kan kipasnya langsung menyala bareng sama kompresor ya. Atau kalau misalnya kita memanaskan mobil di pagi hari, kita nggak nyalain AC, itu tunggu suhu kerja mesin kan, baru kipas itu akan menyala secara otomatis, kemudian mati lagi dan nyala terus, begitu seterusnya ya. Nah si Yaris ini ya, kipas radiatornya masih berputar. Ketika saya tahan daun kipasnya, dia berhenti, lepas, kita geser sedikit dia baru memutar. Nah itu masalahnya. Jadi ambil kesimpulan pada waktu itu bahwa fan kipasnya ini yang bermasalah, dan betul ya, ini masalahnya ada di sini. Waktu itu kan karena posisi kondisinya darurat, langsung aja beli baru dan kita ganti, karena kalau enggak nanti mobilnya diderek ya, karena posisinya lagi di tol. Oke, nah ini ya, ini sudah kita buka. Ini punya Yaris ya, ini punya Yaris yang sebelah sini nih, ini Denso ya, original. Nah yang terjadi ini masalahnya, nah ini dia, kalau istilah bengkel ini arang atau carbon brush, cool brush. Nah ini sudah habis, jadi dia tidak menempel lagi. Harusnya kan seperti ini ya. Ini supaya yang belum paham, saudara-saudara yang belum paham biar jadi paham, jadi mengerti ya. Jadi video ini untuk edukasi dan supaya menambah pengetahuan bagi yang belum paham. Nah harusnya dia kan seperti ini. Nah ini nih mestinya nih. Jadi si arang ini, carbon brush ini mesti menempel di bagian sini angkernya. Ya kalau enggak dia tetap berputar tapi dia lambat, atau kita pegang dia nggak mau start ulang. Kenapa? Ini udah habis nih carbon brushnya. Nih, ya kan? Harusnya dia seperti ini kalau yang benar, yang normal nih, lihat nih. Ya kan? Nih masih tebel. Nih harusnya dia begini. Tuh. Nah, jadi kita bahas yang ini dulu ya, yang Yaris dulu ya. Nah, jadi masalahnya pada waktu itu, kenapa fan kipasnya itu sampai dia berhenti, dan berputarnya itu mesti dibantu pakai tangan, kalau kita tahan dia berhenti, dan sampai mesin itu panas. Ini masalahnya. Nah, ini umum sekali ya. Jadi ketika mobil teman-teman ngalamin masalah yang sama, mesinnya panas, AC-nya kita on, kompresornya hidup, tapi fan kipasnya nggak muter. Nah ini teman-teman harus curiga di sini, di motor kipas, motor fan yang bermasalah. Ya, dan ciri-ciri mesin panas itu ya, itu AC akan tidak dingin, udah pasti AC akan jadi tiba-tiba angin aja keluar. Itu ngalamin mesin overheat. Nah itu masalah yang pertama. Jadi ngalamin kayak begitu, indikasinya adalah di sini. Tapi teman-teman harus cek juga, di sini kan ada kabel nih masuk strom. Ya harus dipastikan dulu, karena yang masuk ke sini kabel ini dari relay. Ya kalau misalnya di kabelnya itu soketnya semuanya normal, di sini arus listriknya sudah masuk, berarti fix ininya yang bermasalah.
di motor fan-nya. Tapi kalau di sini setrumnya nggak masuk, nah itu mesti ngecek. Kadang kalau di mobil tua itu ada soket, itu soketnya itu yang masuk sini kan soket nih. Ada juga yang soketnya di sini kabel, di sini soket lagi. Ya itu soketnya yang kadang terbakar, itu aja perbaiki. Intinya harus dipastikan dulu setrum itu masuk sini. Ya baru kita bisa mengambil kesimpulan motor fan-nya yang ini yang bermasalah. Oke teman-teman ya, sampai sini paham ya. Nah yang kedua, kasus yang kedua ini. Nah ini buat R3 nih. Nah ini kasusnya beda lagi ya. Ini dia berputarnya normal ya, ini tidak mengalami mesin sampai overheat, normal. Mau pasang AC, tidak mau pasang AC, mau jalan berapa kilo pun tetap normal, nggak ada masalah. Nah, waktu fan ini hidup, AC hidup, fan hidup, itu suaranya kasar. Jadi nah begitu AC mati, fan kipasnya mati, suaranya kembali normal. Jadi kalau orang awam pikir itu masalah di mesin, ya bukan di mesin, masalahnya itu ada di sini. Ternyata ini yang kasus yang kedua ini, muternya normal. Lihat ya, karbon brusnya masih tebal, masih bagus. Angkar ini kalau kita ukur masih oke. Ini kalau mengukurnya pakai multitester aja ya teman-teman, gampang kok. Ya ternyata ini masalahnya itu ada di sini. Nah ini, yang pertama dia masalah di bearing, bearingnya ini sudah bunyinya kasar ya. Yang kedua masalahnya di sini, ini ada bos-bosan kan di belakang nih. Nih jadi kalau sudah terpasang kira-kira begini deh. Nih kalau sudah terpasang nih. Nah yang begini kan dia masuk nih, ada bos kuningan di sini, kemudian ini masuk. Nah depannya kan ini kan bearing nih, ketemunya bearing depannya. Nah ini tuh goyang nih. Nah kalau teman-teman bisa lihat ini goyang nih. Nah ini goyang ya. Nah, sedangkan kalau yang benar itu dia harusnya seperti ini, dia nggak boleh goyang. Nih dia gini harusnya masuk. Nah ngeplak dia nggak boleh goyang. Ini nggak ada goyang, ada pun sedikit sekali. Nah ya kalau ini kan parah nih goyangnya nih. Nah ini goyangnya parah nih, coba. Nah itu kan, jadi ini kasusnya beda lagi ya. Fan-nya masih hidup berputar normal, suhu temperaturnya aman, nggak ada panas, tapi suaranya berisik. Jadi kasusnya ini kalau mau diperbaiki, yang diganti itu dua. Nah yang diganti itu ini ya, satu bearing atau klaher. Ini yang ini ada sih, ikuti nomornya aja, ini ada nomornya sini kan. Kemudian satu lagi bos-bosan ini. Nih, tapi dengan catatan ini harus ganti ya. Jadi tapi dengan catatan ini angkernya aku masih bagus, nggak boleh sampai ini kan ada kasusnya sampai ke dalam, kemakan dalam nih, hancur nih. Nah jadi itu. Jadi buat saudara-saudara yang mungkin ngalamin ya permasalahan pada fan kipas radiator, inilah beberapa yang menjadi penyebabnya ya. Tapi yang paling utama adalah hindari yang namanya mesin overheat ya. Kalau sampai mesin overheat gara-gara kita, misalnya gini, kita memakai mobil sekali sudah ngalamin overheat ya, terus kita biarkan tiba-tiba mobil itu kembali normal, kita biarkan, kita nggak cek ya, itu hati-hati karena bisa kasus seperti ini ya, orangnya tidak jadi berangkat kerja karena sudah terlambat pekerjaan. Setelah itu dia mobilnya itu harus kita menunggu lah berapa jam, kan harus beli spare part dulu ya kan, karena kita sampai di TKP, sampai di lokasi itu kan kita harus cari tahu dulu apa masalahnya. Karena penyebab mesin panas itu kan bukan hanya dari kipasnya saja, bisa karena ada selang buntu pecah atau selang radiator pecah, bisa termostatnya tidak terbuka suhu kerja mesin, radiator bocor, dan penyebab lain, dan salah satunya ini ya. Jadi itu kasus yang pertama, harus hindari jangan sampai nanti sampai fan itu kipasnya mati terus mobil kita ngalamin overheat. Masalah kedua kalau suaranya berisik atau kasar, ini yang sudah saya jelaskan. Nah jadi begitu ya saudara-saudara, ini aja sedikit informasi buat saudara-saudara semuanya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa menjadi edukasi, terutama buat saudara-saudara yang masih awam ya, pemilik mobil. Inti dari video ini adalah hati-hati dengan mesin overheat, karena itu bisa mengakibatkan sampai mobil mengalami overhaul atau sampai turun mesin. Ya udah banyak kasus saya di bengkel gitu ya, hanya gara-gara ini tuh mesin sampai turun total. Karena apa? Mesin panas, piston memuai, ring sehernya bisa ngunci ya, silinder head bisa bengkok. Jadi hati-hati dengan mesin panas. Makanya di indikator mesin mobil kita tuh selalu ada indikator di speedometer kan, itu harus dipastikan selalu jalan. Yang menggunakan jarum temperatur harus jalan, jarumnya nggak boleh sampai di bawah terus ya. Kemudian harus
yang pakai indikator lampu mesti rajin-rajin cek. Jadi sesekali kita mesti lihat ke panel, pandangan kita jangan ke depan terus, sekali mesti lihat panel, karena mobil tua apalagi baru beli mobil second tuh hati-hati ya. Apapun itu mesti kita hati-hati teman-teman. Nah jadi demikian aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan, kita hanya berbagi saja teman-teman, semoga manfaat ya. Sampai jumpa lagi dan salam otomotif, jangan lupa subscribe. Thank you teman-teman, Rayu di channel, bye.